Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Tuti Hindayati. Teman-teman belajar, materi kali ini kita akan membahas memahami teks prosedur, materi pembelajaran kelas 11. Apa saja sih materi yang akan dijelaskan? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Teks prosedur materinya terdiri dari A. Instruksi dan informasi dalam teks prosedur. B. Rancangan, pernyataan umum, dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Instruksi dan informasi dalam teks prosedur terdiri dari definisi dan ciri-ciri dari teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, serta cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Kemudian, ciri-ciri teks prosedur adalah 1. Berisikan langkah-langkah, 2. Disusun secara informatif, 3. Dijelaskan secara terperinci, 4. Bersifat objektif, 5. Menggunakan syarat atau pilihan, dan 6. Kalimatnya jelas, logis, serta singkat. Kemudian, jenis-jenis teks prosedur. 1. Adalah teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. 2. Teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Dan yang ketiga adalah teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Kemudian teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif, artinya kalimat yang berisi pernyataan. Kemudian kalimat tersebut berfungsi memberikan informasi. Materi yang kedua yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur dimulai dari 1, kita menentukan dulu topik prosedur yang akan disusun. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan sumber informasi untuk teks prosedur tersebut. Yang ketiga adalah mengembangkan informasi-informasi yang didapat itu ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Kemudian struktur teks prosedur terdiri dari 1. Bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul yang berisikan tujuan pembuatan teks prosedur tersebut. Yang kedua adalah bagian material. Bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan, akan tetapi tidak semua teks prosedur mempunyai bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Dan yang terakhir adalah bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur tersebut. Nah, kaidah kebahasaan pada teks prosedur terdiri dari 4. Yang 1,
banyak menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif adalah pernyataan-pernyataan yang berisikan ajakan atau bujukan. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis sesuai bidang dari teks prosedur tersebut. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bermakna penambahan. Contohnya, kemudian, selanjutnya, tahap berikutnya, langkah selanjutnya. Dan yang keempat adalah menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif yaitu kalimat yang berisi suruhan atau perintah, kemudian kalimat deklaratif yaitu kalimat yang berisi pernyataan, dan yang kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Ya, mari kita cermati contoh teks prosedur. Ini adalah contoh teks prosedur proses penerbitan EKTP. Nah, teman-teman mungkin nanti setelah usia 17 tahun kalian akan mengikuti langkah-langkah ini. Ya, langkah-langkah di sini menggunakan infografis atau langkah-langkah yang ditambahkan dengan gambar-gambar menarik yang relevan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Nah, proses penerbitan EKTP ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah, di mana langkah yang pertama adalah penduduk wajib datang dengan membawa surat panggilan mendatangi tempat pelayanan pembuatan EKTP. Kemudian, petugas melakukan verifikasi data penduduk yang ada pada database. Langkah selanjutnya, petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas foto. Langkah selanjutnya, penduduk melakukan perekaman tanda tangan. Kemudian, penduduk melakukan perekaman seluruh sidik jari tangan, dimulai dari jari tangan kanan, kemudian ke tangan kiri. Langkah selanjutnya adalah petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman pas foto, tanda tangan, dan sidik jari. Langkah yang terakhir adalah penduduk pulang ke rumah masing-masing dan menunggu panggilan berikutnya untuk mengambil EKTP. Ya, itulah akhir dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.